perusahaan-perusahaan Amerika Serikat merealokasi pabrik-pabriknya ke Cina. Betul. Mereka bilang, supaya saya dapat profit besar, maka saya harus cari labor yang murah. Karena apa? Cost of production itu terhadap satu barang, itu mahal murahnya tergantung dari labornya. Nah, kalau di Amerika, UMR-nya pasti tinggi. Terus kemudian ada asuransi lah, ada ini, ada itu. Sehingga biayanya akan mahal. Tapi kalau dibawa ke Cina, direalokasi ke Cina, buruhnya pasti murah kan. Betul. Nah, udah. Jadi di sana dibuat made in China. Sehingga apa? Trump itu mengatakan bahwa, loh kalau kayak begini, kan banyak nih pekerja dari Amerika Serikat akhirnya nggak bisa kerja. Iya. Banyak kemiskinan. Betul. Nah, sementara yang terbuka ada di Cina. Maka dia bilang, nggak, harus stop nih. Coba pick up kembali lagi di Produktif, ruang diskusi dan perspektif bersama Mbah Iyo. Kali ini saya diundang Profesor Hikmahanto di perpustakaan pribadinya ya, Prof ya. Yeah. Sekaligus rumah pribadi Profesor Hik. Ini suatu kehormatan bagi saya nih, Prof. Udah diundang ke sini, Prof. Ya, sama-sama. Gimana kabarnya, Prof? Baik, alhamdulillah, sehat ya. Sehat ya. Prof, ini dong sebelum ke tema diskusi awal kita ini terkait perang dagang antara AS dan Cina. Latar belakang pendidikan Prof Hik awalnya gimana? Jadi sebagai pakar hukum internasional gitu. Oke, yang pasti saya mengikuti pendidikan hukum di Universitas Indonesia. Siap. Dan saya mengambil konsentrasi di bidang hukum internasional. Sudah menjadi passion saya sejak masih SMP untuk belajar hukum dan kemudian hukum internasional. Lalu kemudian setelah saya selesai tahun 1987, saya ke Jepang 1989, 1 tahun belajar bahasa Jepang, kemudian 2 tahun belajar magister hukum, ya, jadi LLM juga di bidang hukum internasional. Nah, setelah itu saya selesai 92 dan kemudian kembali ke Indonesia, baru 93 saya berangkat ke Inggris untuk studi S3 saya di bidang hukum internasional. Di Nottingham ya, Mas? Di University of Nottingham. Kalau di Jepang kemarin di Keio University. Nah, itu ya udah, habis itu banyak riset tentang hukum internasional, nulis-nulis hukum internasional, dan kemudian jadi guru besar untuk hukum internasional pada tahun 2001. Oke. Ketertarikan Prof sama hukum internasional itu dari mana, Prof? Biasanya kan kalau ngambil hukum biasanya hukum bisnis, hukum pidana, hukum perdata. Nah, ini Prof bisa ngambil mendalami hukum internasional itu gimana awalnya? Jadi awalnya karena saya terinspirasi dengan profesi ayah saya, seorang diplomat. Dan saya menyampaikan ke ayah saya waktu masih ya SMP lah gitu. Untuk ingin belajar hubungan internasional sebagaimana ayah saya juga mendalami ilmu itu untuk menjadi kemudian diplomat. Tapi ayah saya mengatakan, udahlah nggak usah ngambil hubungan internasional. Karena apa? Kalau ngambil hubungan internasional nanti kamu nggak punya basis yang kuat kalau misalnya berargumentasi sebagai diplomat dengan diplomat negara lain gitu ya. Nah, bagusnya ambil hukum karena banyak masalah-masalah hubungan internasional itu basisnya berkaitan dengan masalah hukum. Dan kebetulan karena saya di Amerika, jadi saya senang melihat para film-film di mana menunjukkan para lawyers berdebat. Nah, jadi saya waktu itu, wah saya suka nih, saya kepingin bener belajar ini. Jadi pas kebetulan jadi ayah saya mendorong saya untuk mengambil hukum, saya suka hal-hal yang berkaitan dengan hukum, terutama di pengadilan bagaimana mereka berdebat gitu ya. Tapi saya ingin jadi diplomat awalnya, jadi ya saya harus ambil hukum internasional. Jadi itulah yang menjadi motivasi saya menekuni hukum internasional. Meskipun pada akhirnya sebelum saya menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UI, ayah saya mengatakan,
ngapain sih jadi diplomat gitu. Nah, Saya itu pikir-pikir, cita-cita anak HI loh. Cita-cita jadi anak HI itu jadi iya, diplomat. iya. Terus, Tapi ya saya bilang kan saya udah di sana. nah, Kalau kamu bagus, nanti dibilang orang karena dalam. bapaknya Iya. orang dalam kan. Kalau kamu jelek, nanti dibanding-bandingkan. Ini Iya. bapaknya pinter kok anaknya kayak begini. Iya, betul. Tapi waktu itu juga saya kebetulan menyukai profesi menjadi seorang pengajar. Karena pada waktu mahasiswa saya sering diminta untuk memberikan ya bimbingan lah, pembelajaran untuk teman-teman saya, adik kelas, bahkan juga kakak kelas. Sehingga saya pikir ya ini mungkin profesi yang saya ingin tekuni, dan alhamdulillah sampai hari ini saya tekuni. Ya, apalagi saya melihat baca background Profesor Hikmi ini pernah jadi staf tenaga ahli atau apa dari Pak Kwik Kiangi ya kalau nggak salah ya. Oh iya, itu waktu itu sebenarnya menjadi staf ahli menteri. Ya, staf ahli menteri ya. Staf ahli Menko perekonomian pada waktu itu jabatan struktural. Iya. Dan itu jabatan sebenarnya cukup tinggi ya, eselon 1B. Iya. Nah, padahal usia saya pada waktu itu masih muda sekali ya. Masih muda. Untuk pada waktu itu zaman Presiden Gus Dur, Abdurrahman Wahid, ada kebijakan pangkat lokal. Jadi pangkat saya sebenarnya waktu itu masih 3D. Padahal untuk menduduki jabatan itu minimal tuh harus 4C. Jadi saya dapat pangkat lokal 4C gitu ya. Walaupun pangkat saya sebenarnya sih masih 3D begitu. Oke. Nah, kembali lagi ke tema pembahasan kita nih, Bro, terkait perang dagang AS dan Cina. Itu Profesor Hik boleh cerita deh, kan banyak kawan-kawanku belum banyak yang tahu nih. Inti awal permasalahan tarif dagang antara AS dan Cina itu dimulai dari tahun berapa dan apa sih penyebabnya utamanya gitu, Prof? Oke, yang pasti adalah sebenarnya masalah persaingan antara Amerika dengan Cina itu sudah terjadi setelah hancurnya Perang Dingin. Ya. Setelah bubarnya Uni Soviet. Ya. Jadi saya ingin sampaikan nih, pada waktu para pemimpin Perang Dunia Kedua menang, pemimpin dari kekuatan sekutu, Allied Forces, itu menang. Mereka duduk bersama, lalu mengatakan, ke depan ini gimana nih? Kita harus menata tatanan baru dalam konteks hubungan antar negara, masalah geopolitik. Nah, dalam kesepakatan itu, mereka menyepakati 3 hal besar. Pertama adalah Liga Bangsa-Bangsa, League of Nations, itu tidak berhasil dalam meredam terjadinya konflik antar negara yang menggunakan senjata. Sehingga apa? Mereka bilang kita harus punya lembaga baru. Yes. Dan itu terjadi, Serikatan Bangsa-Bangsa, ya kan? Sampai hari ini PBB ada. Itu yang nomor 1. Nomor dua, mereka melihat bahwa Eropa sudah luluh lantak. Dan bagaimana membangun kembali Eropa? Yang pasti tidak mungkin kalau cuma satu negara membantu untuk membangun Eropa yang banyak negara itu. Betul. Karena akibat Perang Dunia Kedua ya. Nah, itu yang kemudian para pemimpin mengatakan, udah kita bentuk yang namanya International Bank for Reconstruction and Development, IBRD. Yang di dalamnya ada World Bank, ada IMF, ada IFC gitu ya. Nah, jadi kita buat itu, jadi negara-negara yang punya kelebihan uang bisa memasukkan bank itu. Nah, nanti bank inilah yang meneruskan untuk memberikan pinjaman, terus kemudian nanti dikembalikan uang itu. Nah, jadi itu. Nah, yang ketiga, mereka bilang, ini ke depan nih apa yang menjadi konflik antar negara? Kalau yang sebelumnya kan konflik yang berkaitan dengan wilayah. Belum ideologi. Wilayah, perebutan wilayah. Jadi negara-negara, terutama Eropa, melakukan ekspansi misalnya ke berbagai wilayah yang kemudian menduduki, memukimi. Terus kemudian juga negara-negara lain yang besar juga kayak begitu kan, Jepang misalnya dan lain sebagainya. Nah, mereka mengatakan bahwa ke depan ini perebutan bukan lagi wilayah, tapi mengenai masalah bangsa-bangsa. Ya, karena dengan
nantinya banyak negara yang berdaulat, maka eh, permasalahannya adalah negara-negara itu akan melihat ya pangsa pasar di negara tertentu, dan itu yang akan jadi perebutan, ya kan? Dan pangsa pasar ini penting untuk apa? Kalau ada demand, pasti ada supply, Yes. ya kan? Dalam ilmu ekonomi kan gitu, demand dan supply. Jadi kalau ada demand, ada supply. Nah, pangsa pasar itu sebenarnya demand, ya. Nah, supply-nya, nah ini negara-negara yang punya banyak produsen, dia pasti membutuhkan pangsa pasar. Nah, kalau nanti ada yang namanya produsen, ya, maka produsen inilah yang bisa menyerap tenaga kerja. Nah, kalau misalnya bisa menyerap tenaga kerja, maka kalau ini didukung oleh negara, maka disinilah yang namanya rakyat akan menjadi makmur. Ya, karena apa? Kan seperti di konstitusi kita dikatakan bahwa pemerintah punya kewajiban untuk memberi pekerjaan kepada warga negaranya. Ya, memberi pekerjaan itu kan nggak mungkin pemerintah harus merekrut jadi ASN dan lain sebagainya. Betul. Tetapi pemerintah harus mendorong pelaku-pelaku usahanya untuk dia bisa melakukan supply terhadap demand dalam negeri maupun luar negeri yang akhirnya nanti akan membuka lapangan kerja. Nah itu kemudian pemimpin dunia bilang, oke, kalau begitu kita harus atur nih. Ya, maka muncul pada masa-masa itu namanya General Agreement on Tariff and Trade, GATT, ya, yang tahun 1947. Dan waktu itu sudah mau didirikan lembaga internasional yang mengurusi masalah perdagangan yang disebut sebagai ITO, International Trade Organization. Walaupun akhirnya ITO gagal dibentuk, karena apa? Kongres Amerika Serikat walaupun pemerintahnya setuju, Kongres nggak setuju. Berarti dulu belum ada terbentuknya WTO ya, Pak? Belum, masih ITO. ITO. Nah, setelah lama baru kemudian sekitar tahun 1994 berdasarkan Uruguay Round itu kemudian muncul yang namanya WTO. Tetapi dari tiga hal ini kan udah dibentuk nih PBB-nya. Yes. Kemudian sudah juga dibentuk IBRD untuk Eropa di rekonstruksi. Yang ketiga masalah perdagangan. Tapi ternyata apa? Masalah yang jadi rebutan antar negara itu bukan masalah pangsa pasar, tapi masalah ideologi. Nah itu yang terus kemudian ada Barat dan Timur, ya, ada komunis dan non komunis yang liberal, gitu kan? Yang terus kemudian Uni Soviet ingin memperluas wilayah di dunia ini menjadi warnanya merah semua. Sementara kalau Amerika mau supaya ini biru semua, kan begitu kan, demokrasi dan lain sebagainya. Itu yang kemudian kita juga mengalami hal itu, ketegangan-ketegangan itu. Berarti itu segi historisnya panjang juga ya, Prof ya? Panjang. Nggak, banyak kan orang awam yang nggak paham itu kan berawal dari perang dagang Cina dan AS itu dari sejak Donald Trump periode pertama itu. Bukan. Sebelum itu, bahkan ya zamannya Obama, Amerika Serikat di bawah Presiden Obama, itu sudah ada ketegangan antara Amerika Serikat dengan China. Ya. Kenapa? Karena Cina tanpa disangka-sangka, ini setelah pemimpin tertinggi mereka, Deng Xiaoping waktu itu ya. Ya, Deng Xiaoping. Nah, Deng Xiaoping dia membuka diri. Ya, membuka diri bagaimana Cina harus bisa mempunyai berbagai kegiatan dengan dunia internasional. Dan Cina mengatakan bahwa kami punya banyak rakyat. Ya. Sehingga apa? Kamu bisa dipangsa pasar loh. Tapi sebaliknya, kamu juga kalau misalnya mau menjadikan kami pangsa pasar, kamu harus buka misalnya pabrik di negara kami, gitu kan? Atau udah kami punya banyak rakyat. Rakyat ini bisa menjadi pekerja-pekerja murah. Maka banyak investasi. Tapi waktu itu di Cina juga masalah pembajakan juga marak. Jadi apapun dibajak gitu. Ada Nokia, HP namanya kan dulu Nokia.
Cina tiba-tiba setahun kemudian ada Nokia. Itu aja dulu Ada. zaman BlackBerry juga banyak dipalsukan. Oh iya, iPhone aja dipalsukan sama China. jangankan itu mobil juga dipalsukan, Iya, ya kan? Tapi kan orang bilang, ah kalau buatan Cina pasti jelek-jelek kan iya, begitu kan? Tapi mereka terus mengimprove. Maka sekarang itu Cina ya melihat pangsa pasar dunia ini untuk apa? Barang-barang kelontong. iya. Barang-barang kelontong seperti sikat gigi, pakaian dalam, Pinset aja ada loh, Prof. pinset. Semua kan made in China, Iya, iya kan? Nah, dan kalau misalnya kita bicara masalah-masalah yang sehari-hari kita pakai, ya pakai celana dalam dan lain sebagainya, itu sampai kiamat nanti kan ada. Iya. Artinya demand itu pasti tetap akan ada. betul. Tapi kalau kita jual bisa sumber daya alam kayak di Indonesia, ya kan? Batu bara lain suatu hari nanti habis, Betul, selesai udah. selesai. Nah, tapi kalau Cina enggak. Sekarang mereka masuk ke yang Barang-barang produksi lah ya. ya barang-barang produksi yang canggih. Konsumtif lah, konsumsi. Selain konsumtif, misalnya sekarang kereta api cepat, Kereta api cepat. mobil listrik, ya kan? Dan mereka merasa saya punya pangsa pasar besar kayak begini, barang dijual di negaranya aja bisa lebih kuat. Ya, lalu nanti kalau udah kuat, baru lempar keluar. Betul. Misalnya gini, iPhone, ya kan? Terus kemudian katanya muncul Xiaomi. Xiaomi sekarang udah hebat bener. Dan tidak hanya untuk masyarakat di Cina yang kepengen beli iPhone tapi terlalu mahal, akhirnya mereka beli yang Xiaomi. Atau nggak Huawei. Tapi sekarang mereka udah bagus kan. Dilempar ke luar negeri, laku. Mobil juga kayak begitu, mobil listrik. Mobil listrik, ya orang pakai BBM dan lain sebagainya. Mungkin di sana mikir, kalau pakai BBM, ini 1,4 miliar penduduk. Yes. Pakai BBM, Habis. apa ongkosnya? Mahal. Biayanya mahal. Udah kembangkan mobil listrik. Mobil listrik dikembangkan. Berjalan dengan bagus. Sudah itu dibuatlah teknologinya sedemikian mutakhir. Sekarang dilempar ke berbagai negara. Ke Amerika, ke Jepang, ke Indonesia. Laku. Nah jadi, itu yang membuat Amerika Serikat merasa bahwa selama ini kita pikir kita harus berperang melawan teror. Inilah memang yang namanya terorisme pada masa-masa itu juga baru muncul gitu kan. Setelah Uni Soviet udah runtuh gitu ya. Tapi di luar dugaan Cina perlahan-lahan dia bisa merubah dirinya menjadi sebuah negara industri. Nah itu yang terus kemudian membuat Amerika Serikat langsung, ini harus hati-hati nih. Kenapa? Cina itu membangun industri, tapi dia juga membangun pangsa pasarnya. Pernah dengar kan BRI? Ya, BRI, Belt Road Initiative. Ya dulunya apa ya namanya? Itu kan ada tuh. Ada. Itu dari pemerintah Cina. Dia dengan surplus uangnya, dia bisa kasih pinjaman-pinjaman ke banyak negara. Ya kan? Banyak negara di yang belt itu, lalu kemudian membuat mereka tergantung, lalu nanti kontraktornya harus dari mereka, nanti orang yang mengerjakan dari mereka. Tapi dengan catatan ya dikasih pinjaman. Nah itu yang bisa menggerakkan perekonomian mereka. Nah di situ Amerika Serikat bilang, waduh gila. Nah memang Amerika Serikat sampai pada puncak tanda kutip ya kemarahan itu ketika Trump jadi presiden. Karena apa? Trump bilang, MAGA, Make America Great Again. Ya kan? Selama ini Amerika dulunya sih ekonomi kuat ya, saingannya Jepang. Tapi yang kuat juga adalah industri pertahanan. Yes. Nah, ketika ekonominya industri yang kaitan dengan ekonomi gitu ya, jual mobil, jual ini, itu kalah sama Jepang dan sebagainya. Mereka masih tertopang dengan industri pertahanan. Yeah. Membuat orang pada khawatir akan perang, maka mereka harus membeli peralatan pertahanan. Dari mana? Salah satunya dari Amerika dan besar-besar. Nah, jadi masih bisa hidup gara-gara industri pertahanan. Tapi lama-lama orang bilang, kok kita mau perang-perang aja? Udahlah, nggak usah perang-perang. Kita bicara konsentrasi ekonomi. Nah, di situ Amerika, terutama dari Donald Trump, melihat, waduh, Cina menjadi besar. Dan tahu nggak, yang namanya lapangan pekerjaan, yang harusnya terbuka di Amerika Serikat, kalau perusahaan-perusahaan Amerika ini memproduksi barangnya di Amerika Serikat, itu tidak terbuka gara-gara apa? Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat merealokasi pabrik-pabriknya ke Cina.
Betul. Mereka bilang, supaya saya dapat profit besar, maka saya harus cari labor yang murah. Karena apa? Cost of production itu terhadap satu barang, itu mahal murahnya tergantung dari labornya. Nah, kalau di Amerika, UMR-nya pasti tinggi. Terus kemudian ada asuransi lah, ada ini, ada itu. Sehingga biayanya akan mahal. Tapi kalau dibawa ke Cina, direalokasi ke Cina, buruhnya pasti murah kan. Betul. Nah, udah. Jadi di sana dibuat made in China. Sehingga apa? Trump itu mengatakan bahwa, loh kalau kayak begini, kan banyak nih pekerja dari Amerika Serikat akhirnya nggak bisa kerja. Iya. Banyak kemiskinan. Betul. Nah, sementara yang terbuka ada di Cina. Maka dia bilang, nggak, harus stop nih. Nah, caranya gimana? Kalau dengan Meksiko pada waktu Trump pertama, dia bangun kan tembok tinggi. Tapi itu kayaknya nggak berjalan, Prof. Ya nggak berjalan. Banyak ditolak juga. Aneh, tapi itu udah sempat. Udah. Dan nggak sustain, kan Iya. gitu. Orang juga nggak percaya nih. Nah, tapi kalau dengan Cina pada waktu itu, yang ditinggikan itu bukan tembok, tarif. Betul. Dan katanya banyak warganet juga nggak cuma di Indonesia ya, saya mantau-mantau di sosmed itu, apalagi komen-komen di YouTube itu, karena perang tarif itu dimunculkan di tanda petik COVID-19, Prof, untuk menetralisir isu perang dagang yang tidak sehat itu katanya. Ya pas kebetulan ada COVID itu. Ya kita terlepas asalnya dari mana, tapi untuk Trump itu dari Cina, itu begini, pokoknya. Sekarang kebalikannya, Prof, yang sekarang kan COVID beredar lagi. Nah, Xi Jinping bilang itu asalnya dari AS. Ini kan makin panas. Tapi kan kasihan juga warga dunia nih kalau udah kayak begini kan. Iya, maksudku. Lepas dari mana asalnya, kita harus melakukan pencegahan. Betul. Kalau enggak, nyawa manusia. Makanya kan tadi pas ini saya dengan penjelasan Prof tadi itu, ya karena kan saya juga membaca juga kan artikel sekaligus berita yang beredar. Makanya saya mau konfirmasi ke Prof, percaya nggak dengan isu yang begitu, Prof, maksudku? Ya saya nggak tahu, saya kan bukan ahli yang untuk bisa menentukan itu, dan saya nggak punya background, dan saya nggak berpretensi bahwa saya ini tahu gitu kan. Ya, saya juga nggak tahu lah. Misalnya ditanya. Iya, karena ini pertanyaan nakal saya aja sih, Prof, sebenarnya. Karena saya melihat perang dagang tarif AS dan Cina ini kan semakin merajalela ya, dan berdampaknya ke Indonesia. Iya, yang pasti kan di waktu Trump pertama itu, ya itulah puncak kemarahan. Tapi kemudian Joe Biden masuk, ya masih merasa bahwa nih Cina ini jadi pesaingnya Amerika Serikat. Betul. Untuk masalah dagang ini kan. Tapi nggak se fantastis kalau Trump gitu ya. Bisa mengenakan pajak yang tinggi, tarif yang tinggi dan sebagainya. Tarif impor ya. Nah, pada masa Joe Biden sudah mulai cooling down, walaupun isu security, keamanan itu menjadi concern juga pada masa Joe Biden. Tapi pada masa Donald Trump yang kedua, wah ini sekarang kan dikatakan nggak hanya Cina, pokoknya kalau ada negara yang dari neraca perdagangan mereka surplus dan Amerika defisit, itu jadi musuh saya. Mau dia dulunya sekutu Amerika seperti Kanada, Uni Eropa begitu ya, negara di Uni Eropa, atau bukan, pokoknya kalau misalnya saya itu dengan mereka, saya ini defisit, maka saya kenakan tarif. Wah, terutama juga Cina juga kan. Nah, itu yang membuat negara-negara lain enak aja nih. Tapi idenya adalah gini ya. Idenya kenapa Trump mengenakan tarif yang tinggi ke banyak negara? Karena apa? Make America Great Again. Dia mau bilang, dalam masalah perdagangan internasional, kami yang punya pangsa pasar besar. Ya. Sehingga kami ini harusnya Amerika Serikat atau Donald Trump, I am the boss. Saya ini bosnya, kamu silakan datang ke saya. Ngemis sama saya. Nah, sayangnya itu yang dilakukan oleh tim negosiator Indonesia. Karena apa? Karena kita datang ke sana, begging gitu ya kan. Iya, tapi bukannya dikasih leniency, malah ditambahin 47% dari 32%. Lalu kemudian QRIS lah harus nggak boleh kuat gitu ya. Kalau perlu mungkin dibubarin kali ya.
label halal kalau bisa dihilangkan karena itu apa namanya dianggap sebagai diskriminatif. Lalu kemudian juga pembajakan itu harus diselesaikan di Indonesia yang selama ini yang susah sekali pembajakan ya apa namanya software dan lain sebagainya. Jadi tuntutnya jadi banyak. Saya bilang pada waktu itu saya bilang ngapain datang-datang? Udah sabar aja. Ini sekarang Amerika Serikat lagi berantem sama Cina. Kita ini kecil, negara kecil, nggak usah panik gitu kan. Memang banyak negara-negara yang panik. Bahkan Vietnam juga saking paniknya dia bilang sama Amerika, udah pokoknya barang yang dari Amerika masuk ke Vietnam 0%. Ini nggak benar juga. Kenapa? Kita diadu domba di antara negara-negara ASEAN. Saya katakan, kalau misalnya ya, kita sepakat di negara-negara ASEAN, ya kita kan salah satu komoditas yang diekspor ke Amerika Serikat dari Vietnam atau dari Indonesia. Paling besar itu apa? Sepatu. Ya. Ya kan? Karena sepatu itu maksudnya bukan sepatu buatan Cibaduyut, bukan. Bukan. Ini sepatu kayak Nike dan lain sebagainya. Itu pabriknya ada di Indonesia. Dibuat, nanti tambahin Nike, nanti dijualnya di sana mahal. $100, $150. Sementara di sini gaji pegawainya, buruhnya kecil. Kan kecil. Di bawah UMR malah. Di bawah UMR. Nah, belum lagi diserang TKA Cina lagi. Sekarang gini, kalau misalnya Vietnam sama Indonesia, kita sepakat, udah nggak apa-apa dikenain 32%, katakanlah begitu ya, termasuk juga sepatu ini. Yang akan marah siapa? Yang harus bayar tarif ini siapa? Kita atau rakyat Amerika? Rakyat Amerika kan? Nah, rakyat Amerika marah, kalau dia marah sama Presiden Trump. Ya, kalau perlu dia buat demo, kalau perlu dia impeach. Iya kan? Jadi kita udah tenang dulu. Saya waktu itu bilang, waduh kenapa ya? Kok kita jadi panik ke sana segala macam-macam. Akhirnya apa? Waktu kita udah ke sana, kan kita emang bangsa panik kan. Akhirnya di-pause kan sampai 90 hari. Yeah. Lalu rame sama Cina sampai 245% katanya dan lain sebagainya. Saya bilang, udahlah. Ya kan? Karena apa? Ini bukan terhadap Indonesia aja. Kalau misalnya Amerika mengenakan terhadap Indonesia tarif yang tinggi, oke kita mungkin harus negosiasi lagi. Tapi ini kan semua. Iya. Kalau semua banyak negara yang dikenakan. Yang besar-besar dulu, Amerika selesaiin. Kalau udah selesai baru nanti kita ini. Kita kan bukan di level itu. Betul. Iya, gitu jadinya. Saya melihat bahwa ya kita terlalu panik. Nah sekarang Amerika minta ini, minta itu. Nggak tahu lah. Kan mudah-mudahan nggak ditindaklanjuti. Gitu. Iya. Dan ini Prof, satu hal yang menurut Prof bisa kita ambil keuntungan dari perang dagang antara AS dan Cina ini gimana Prof? Ya kalau yang buat Trump Indonesia, pertama, buat Indonesia. Waktu Trump pertama itu kan dikenakan tarif yang tinggi dari barang-barang dari Cina. Padahal itu sebenarnya barang-barang dari perusahaan Amerika yang ada di Cina. Ya, Trump mengenakan itu tidak hanya ke perusahaan-perusahaan Cina, tapi perusahaan-perusahaan Amerika yang ada di Cina. Sehingga apa? Perusahaan-perusahaan ini akan balik ke Amerika, membuat pabrik di sana. Yes. Tapi kan nggak mau. Nah, akhirnya perusahaan-perusahaan Amerika yang ada di Cina, ini dia lari ke negara yang tidak dikenakan tarif. Nah, itu siapa? Kita waktu itu berharap, mudah-mudahan ke Indonesia. Tapi ketika mereka mau masuk ke Indonesia, ya ternyata apa? Waduh, ada punglinya lah, aturannya tumpang tindih. Yang waktu itu saya masih ingat Presiden ketika dijabat oleh Pak Jokowi, beliau mengatakan, ini banyak perusahaan Cina mau masuk ke Indonesia, tapi ribet, mereka lebih memilih Vietnam. Akhirnya lari ke Vietnam. Jadi kalau misalnya tadinya keuntungan yang kita lihat nih, perusahaan-perusahaan Amerika yang katakanlah tidak bisa mengekspor barangnya ke Amerika ya, karena ada kebijakan tarif Trump, bisa saja mereka akhirnya ke Indonesia. Tapi di Indonesia ribet, jadi kepergiannya kemana? Ke Vietnam. Yang untung Vietnam. Ya kan? Nah ini makanya waktu itu ada undang-undang Cipta Tenaga Kerja. Nah itu kan Ciptaker itu kan sebenarnya maunya untuk membuka lowongan pekerjaan dengan cara memberikan karpet merah kepada para investor untuk silahkan datang, terutama yang dari Cina datang ke Indonesia. Tapi itu nggak terjadi. Karena apa? Ribet juga, undang-undangnya rame, terus kemudian dilaksanakan juga nggak jelas, gitu kan?
Ya, kalau udah kayak gitu gimana kita mau dapat keuntungan? Gitu. Ya. Nah, tapi yang sekarang juga ini untuk kita Indonesia, ya kita harus bilang jangan terpaku pada pangsa pasar Amerika. Tapi kita juga harus diversifikasi ke negara-negara lain, ya kan, kawasan-kawasan lain. Nah, itu yang kalau misalnya dibilang benefit ya mungkin itu benefitnya bahwa membuat para pelaku usaha, pemerintah yang mendukung para pelaku usaha untuk mencari pangsa pasar baru. Betul. Gitu. Jadi sekali lagi nih, masalahnya adalah pangsa pasar. Sebagaimana dulu itu tahun 1944 ya di Bretton Woods, para pemimpin dari negara-negara yang menang perang sudah memvisikan ini pasti pangsa pasar. Dan itu saya katakan betul. Gitu. Nah, terakhir Prof, penutup nih buat Prof. Apa saran Profesor Hikmahanto untuk Presiden Prabowo agar Indonesia ini tidak terjebak dalam perang tarif dagang AS dan Cina ini? Ya, pasti yang nomor satu adalah tetap teguh pada kebijakan luar negeri kita. Siap. Sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Hubungan Luar Negeri, yaitu politik luar negeri bebas aktif. Ya. Yang ditujukan diabdikan untuk kepentingan nasional. Jadi kita nggak usah masuk ke blok Amerika, masuk ke blok misalnya Cina. Kita lihat aja dua-duanya. Ya kan? Sekarang kita mau masuk BRICS, sudah diterima. Udah masuk. Lalu OECD. kemudian sekarang OECD. Ya udah ikutin aja. Sepanjang itu untuk kepentingan nasional. Sepanjang itu bisa membuka lapangan pekerjaan. Yes. Ya kan? Jangan sampai membuka lapangan pekerjaan itu dari kegiatan yang ada di dalam negeri. Kita nggak akan bisa menjadi negara yang maju, negara sejahtera kalau seperti itu. Dan kita sudah dicontohkan bagaimana Cina itu, ya kan, mereka bisa mengembangkan TikTok, ya kan, awalnya untuk mereka sendiri, tapi sekarang dunia pakai, ya kan, mobil listrik, awalnya untuk mereka sendiri, tapi sekarang dunia pakai. Iya, Wuling, BYD, wah Cherry, banyak sekali, benar, ya kan, sepeda motor segala macam. Jadi kalau menurut saya pemerintah harus mendorong tidak hanya pelaku usaha yang kelas menengah ke atas, tapi UMKM untuk punya orientasi luar negeri. Idenya adalah supaya mereka punya pangsa pasar. Kalau mereka sudah punya pangsa pasar, mereka akan membuka lapangan kerja. Dan itu yang akan mensejahterakan Indonesia. Ada lagi, Prof? Saya rasa itu ya. Yang kedua ya tentu kita juga harus paham bahwa persaingan kita di kawasan ASEAN ini adalah yaitu tadi tenaga kerja yang murah, misalnya Vietnam, Kamboja, Laos, ya kan? Jadi pelaku usaha nanti mungkin lari ke sana, nggak mau lari ke Indonesia. Satu, terus kemudian regulasi kita yang ribet. Jangan-jangan di sana nggak ribet. Jangan-jangan di sana seperti zaman Pak Harto dulu ya di Indonesia. Tetap pusat bilang kayak begini, semua harus ikut. Siap. Nah, kan? Yang ketiga juga ya kalau boleh pungli atau premanisme selesaikan pemerintah. Jangan-jangan kalau di sana, kalau dulu zaman Pak Harto, siapa yang menjadi preman? Selesai udah urusannya. Ya kan? Wah, lu zamannya Pak Harto dulu kan sampai ada Petrus. Macem-macem kan. Wah, udah selesai. Gitu kan. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa. Kita bilang hak asasi manusia dan lain sebagainya. Tapi masalah ini jangan dibiarkan tumbuh. Ini bukan masalah di dalam negeri. Benar. Tapi juga dari luar negeri yang mereka mau masuk ke Indonesia. Ya kemarin itu saya lihat katanya BYD diganggu dan lain sebagainya. Iya, diganggu ormas. Waduh. Ya semoga dengan pendapat Profesor Hikmahanto ini bisa didengar sama kabinet Presiden Prabowo ya. Jadi biar ini apa ya, terkait investasi ini kan sebenarnya penting banget gitu loh, Prof. Apalagi sekarang banyak puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang Indonesia kena PHK gitu kan. Kan mereka juga butuh lapangan pekerjaan. Kalau nggak mau dikatakan Indonesia gelap, ya bikin investasi sebanyak-banyaknya masuk kan. Dan harus memberantas itu kan. Mumpung AS dan Cina ini lagi perang tarif gitu kan. Jadi kita bisa memaksimalkan di dalam negeri kan sebenarnya. Oke, terima kasih Prof. Hikmahanto. Sudah saya. Yuk ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih.